Dalam satu dekade terakhir, Indo-Pasifik telah menjadi panggung sentral dari konflik persaingan kekuatan besar yang beresiko bagi stabilitas negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Buktinya Indo-Pasifik diwarnai oleh konflik Laut Cina Selatan yang selalu panas, konflik Selat Taiwan antara Cina dan Taiwan, konflik semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara, serta konflik di Asia Selatan atau Samudra Hindia. Sebagai catatan, hampir semua konflik tersebut melibatkan Cina dan Amerika Serikat sebagai dua kekuatan besar. Profesor Research Center for ASEAN, Chow Won-deuk, mengungkapkan konflik di Indo-Pasifik luar biasa besar, terutama dengan meningkatnya kompetensi antara Amerika Serikat dan Cina. Chow Won-deuk mengatakan, "Saya menilai sebagian negara di dunia tidak boleh hanya menjadi pengamat di era Great Power saat ini." Dia menambahkan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dan Korea, harus membangun hukum konstruktif dan bekerja sama mencari solusinya dengan cara-cara yang inklusif, terbuka, serta saling terhubung. Namun dia mengungkapkan kondisi kompetensi saat ini dibarengi dengan adanya penurunan multilateralisme, sementara minilateralisme cenderung meningkat. Contohnya pembentukan kerjasama terbatas antara India, Jepang, Amerika Serikat, dalam Quad, dan Fakta Keamanan Trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sementara itu, kekuatan besar seperti Cina memilih untuk membentuk Global Security Initiative, Belt Road Initiative, dan ekspansi potensial Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Won-deuk mengatakan, kondisi ini dapat beresiko melemahkan posisi Indo-Pasifik, termasuk ASEAN. Oleh karena itu, dia sangat berharap negara-negara middle power seperti Korea, Australia, dan Indonesia dapat merangkul negara-negara kecil untuk melakukan kerjasama kolektif di kawasan Indo-Pasifik. Direktur Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, membenarkan bahwa survei terbaru dari ISEAS yang mencatat bahwa 61,5% responden khawatir ASEAN menjadi arena kompetensi dari kekuatan besar dan negara-negara anggotanya dapat menjadi arena perang proksi kekuatan tersebut. Upaya untuk menangani proteksionisme, perselisihan batas wilayah dan maritim, serta persaingan tidak sehat lainnya di ASEAN semakin sulit dengan hadirnya konflik Amerika Serikat dan Cina. Sementara itu, Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyerukan pemerintah dan parlemen negara ASEAN harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN. Menurutnya, kondisi dunia yang semakin mengkhawatirkan dan dinamika geopolitik kawasan menguji kredibilitas relevansi negara anggota ASEAN. Presiden Jokowi mengatakan, kredibilitas dan relevansi ASEAN diuji di tengah tantangan saat ini. Pemerintah dan parlemen harus bersinergi untuk memperkokoh kesatuan dan sentralitas ASEAN. Menurut Jokowi, ASEAN sudah tidak asing lagi dengan krisis. Dari dalam ASEAN sendiri, ada krisis politik di Myanmar, di mana isu tersebut berkaitan erat dengan demokrasi dan situasi kemanusiaan. Peran ASEAN untuk menyelesaikannya dinanti oleh rakyat ASEAN dan dunia. Maka dari itu perlu dapat perhatian khusus dari parlemen negara ASEAN. Sementara itu, krisis dari luar ASEAN, terdapat isu dinamika geopolitik kawasan. ASEAN dituntut untuk menavigasi rivalitas kekuatan besar yang semakin tajam. ASEAN ingin menjauhkan perang di kawasan Indo-Pasifik. Perang akan menjauhkan cita-cita Indo-Pasifik sebagai epicentrum of growth. Jokowi juga menyampaikan keinginan Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun 2023 untuk berkontribusi membangun ASEAN yang lebih kuat, kemudian mampu menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks dan mampu melindungi kawasan dari guncangan eksternal. Selain itu, mampu mempertahankan independensi ASEAN di tengah rivalitas kekuatan besar.